Iya, Raudra. Kebudayaan adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan oleh para leluhur. Ambar Ketawang adalah salah satu desa yang berada di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang hingga kini masih melakukan suatu tradisi upacara adat, yaitu upacara Saparan Bekaka. Upacara adat Saparan Bekaka ini rutin dilakukan masyarakat setempat di setiap tahunnya. Asal muasal upacara adat Bekaka ini berdasarkan cerita rakyat, yang mana di daerah kami di Ambar Ketawang ini dulu merupakan daerah pegunungan. Nah, setelah adanya Perjanjian Giyanti tahun 1755 antara Raden Mas Sujono dengan Belanda di Kartosuro pada waktu itu, akhirnya bumi Mataram dipecah menjadi dua. Sebelah barat itu dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dan sebelah timur dinamakan Surakarta Hadiningrat. Selepas dari Kartosuro itu Raden Mas Sujono akhirnya menetap di desa Ambar Ketawang ini. Dahulu, sebagian masyarakat setempat bekerja sebagai penambang batu gamping. Oleh karena itu, dengan cara yang masih tradisional, banyak korban yang tertimpa reruntuhan dari batu gamping tersebut. Salah satunya, Ki Wiro Suto beserta keluarganya yang tertimbun batu gamping tersebut. Karena pada waktu itu Kiai Wiro Suto dan Nyai Wiro Suto berada di dalam gua dan keruntuhan batu, akhirnya Sultan mengetahui bahwa Abdi Kinasih, yaitu Abdi Penongsong yang membawa payung kalau Sultan bepergian, itu mendapatkan laporan bahwa Abdi Kinasih meninggal dunia karena keruntuhan batu, sehingga Raden Mas Sujono atau Pangeran Mangkubumi bersemadi untuk memohon petunjuk kepada Tuhan bagaimana supaya warga masyarakat tidak banyak korban. Akhirnya di dalam semadi tadi diberi petunjuk agar setiap mengadakan sesaji ditambah sesajiannya, yaitu yang berupa bekaka. Sehingga setelah diadakan sesaji dan bekaka ini tidak banyak terjadi warga masyarakat pencari batu yang meninggal dunia. Jadi upacara bekaka ini diadakan dalam rangka upacara religius bagi para pengusaha batu gamping. Jadi para pembakar, para saudagar, para pencari batu ini agar dalam pekerjaannya tidak banyak korban. Khususnya para pencari batu tidak banyak makan korban karena keruntuhan batu. Para pedagang juga bisa laris dagangannya dan selamat semuanya. Itu upacara religius pada waktu itu. Sekelompok masyarakat pasti memiliki sebuah sistem kepercayaan. Dalam hal ini, masyarakat Ambar Ketawang yang memiliki sistem kepercayaan religi Jawa. Sistem inilah yang menjadi bentuk landasan dalam upacara adat ini. Ilmu budaya memandang satu adat ya, upacara bekaka atau dalam konteks Saparan ya, itu melihatnya sebagai suatu ekspresi atau aktualisasi dari sistem religi Jawa ya. Jadi sistem religi Jawa ini kalau kita mau uraikan didukung oleh unsur-unsurnya ini, bahwa pasti Saparan atau upacara bekaka itu didukung oleh satu komunitas tertentu ya, tentunya masyarakat di sekitar itu, masyarakat yang masih melaksanakan ya upacara bekaka atau Saparan itu dari komunitas. Yang kedua pasti ada kepercayaan ya. Jadi mengapa upacara dilangsungkan? Karena ada kepercayaan, dan kepercayaan itu pasti menyangkut satu hal yang tidak bisa hilang dalam masyarakat itu, karena menyangkut ya satu kepercayaan yang sangat dalam, yaitu barangkali mitos. Boneka itu disembelih itu kan puncak dari simbolik ya, simbolik dari kepercayaan mereka.
Nah, ini kita anggap sebagai satu adat karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa upacara ritual, ini ritual loh ya, harus dilakukan setiap tahun dalam rangka memperingati ya siklus kehidupan tahunan mereka. Ini termasuk tradisi besar ya, karena apa? Ini berkaitan dengan keraton sentris. Sebetulnya kan awal mulanya kan dari mitos yang diyakini oleh masyarakat keraton gitu kan. Dan kan penyelenggara ada keraton, oleh karena itu kaitan dengan tradisi besar. Karena kemudian mengapa besar? Karena dengan keraton ini akhirnya semua masyarakat ikut serta kan, apalagi masyarakat terutama Amber Ketawang. Jadi sebetulnya tradisi besar karena yang menyelenggarakan, yang ide gagasannya adalah keraton ya. Jadi bisa menyeluruh semua masyarakat terlibat begitu. Abstrak, kata yang dapat menggambarkan tentang suatu kebudayaan. Sebuah ide dan gagasan dapat membentuk kebiasaan dalam kehidupan. Dalam sebuah ilmu antropologi menyatakan, upacara adat ini merupakan suatu bentuk keabstrakan ide atau gagasan dalam berpikir. Ingin memahami upacara kegagasan antropologi sama juga memahami bagaimana pola pikir, bagaimana masyarakat yang berkaitan dengan kata lain bisa memahami sistem budaya mereka, dengan kata lain memahami juga kebudayaan mereka. Karena berseraka adalah satu ungkapan dari kebudayaan mereka, adalah pikiran mereka, adalah sistem budaya mereka. Nah, itu kacamata antropologi kalau melihat upacara PKK seperti itu. Jadi kalau dari secara budaya, artinya di kepala, karena berupa pikiran, berupa gagasan, namanya sistem budaya. Kalau secara sosial berarti itu yang tampak oleh mata. Kalau tadi hanya tampak oleh pikiran, kalau itu abstrak, itu tertutup karena berupa gagasan, aturan, makna, motivasi di dalam. Itu antropologi budaya. Kalau antropologi sosial, apa yang kelihatan adalah peristiwa, orang membuat, orang lalu lalang, orang mungkin cium tangan, orang sembahyang, orang seremoni, orang prosesi, orang ngarak, orang duyun-duyun. Itu secara sosial. Di sana secara antropologi sosial sekali ada peristiwa, ada interaksi, ada pergumulan di antara mereka yang mendukung kebudayaan tadi itu. Nah, ini sisi sosial lebih kasat mata. Ini yang hanya mata yang bisa melihat. Kalau tadi telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium ada kemenyan, mulut bisa nanya, dan pikiran kita bisa menangkap. Kalau yang ke sosial hanya mata, mungkin kuping melihat gedebuk-gedebuk ya, Anda mendengar gedebuk-gedebuk, orang lari-lari atau orang apa, tapi lebih mata melihat. Itu sisi sosial karena ada peristiwa. Satu hari sebelum upacara dilaksanakan, warga di setiap dusun bergotong royong untuk membuat berbagai macam sesaji. Tahapannya biasanya itu upacara itu dilaksanakan pada bulan purnama, harinya Jumat, atau kurang lebih tanggal 15 bulan Sapar. Nah, upacara pelaksanaannya. Tetapi sebelum upacara pelaksanaan, tahapan-tahapan yang kita laksanakan yaitu tahapan pembuatan BKK. BKK itu kami buat pada hari Kamisnya pagi. Dibuat BKK, lalu sorenya disemayamkan di tempatnya Pak Demang. Tetapi saat ini ditempatkan di Balai Desa. Nanti Jumat siang itu baru dilaksanakan upacara penyembelihan di Gunung Gamping. Upacara adat Saparan Bekakah mengandung syarat akan makna. Penolak bala sekaligus untuk menghormati leluhur mereka. Tidak hanya itu, sesaji yang disiapkan oleh masyarakat memiliki makna tersendiri, mulai dari makanan hingga replika sebuah makhluk halus.
Sebetulnya elemen utama dalam upacara adat ini yang pertama adalah bekaka itu sendiri. Bekaka merupakan sebuah boneka tiruan yang berwujud sepasang pengantin Jawa yang duduk bersila, yang dibuat dari beras ketan yang dibentuk seperti boneka, kemudian di dalamnya diberi air dari gula merah. Nah, kemudian bekaka ini akan dibawa beramai-ramai ke Gunung Gamping. Kemudian di sana dipersembahkan kepada penunggu Gunung Gamping. Tapi ini kan merupakan sebuah simbolik bahwa dengan itu mengenang kembali jasa-jasa Ki Danyi Wirasuta. Itu elemen yang pertama. Elemen keduanya ya Gunung Gamping itu sendiri. Nah, karena dipersembahkan dan bekaka ini dibawa ke Gunung Gamping untuk disembelih. Meskipun saat ini Gunung Gamping itu tinggal sebuah sisa-sisa gundukan. Saji yang ada di dalam upacara adat bekaka Gamping, yang utama adalah bekaka itu sendiri yang merupakan simbol dari pengorbanan, yaitu merupakan pengorbanan Kiai Danyi Wirasuta ketika beliau menjadi abdi dalam Hamengkubuwono pertama. Terus sesaji selanjutnya yang utama adalah seperti ingkung. Ingkung itu adalah ibarat manusia yang baru lahir, yaitu melambangkan kesucian, yaitu orang yang belum mempunyai kesalahan apapun. Lalu ada tumpeng. Tumpeng di sini menggambarkan pengharapan manusia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu ada pisang raja, yaitu pisang yang baik, yang melambangkan bahwa karena baik itu melambangkan kepatuhan dari rakyat kepada rajanya. Dalam hal ini kalau sekarang ya kepatuhan rakyat kepada pemerintah. Cawarna itu, nah dengan bisa menyeimbangkan kehidupan kiblat papat itu berarti dia merasa bahwa hidup ini tidak sendirian, hidup ini tidak bisa hanya seorang diri dengan kekuatan egonya, tetapi perlu orang lain, perlu sikap tepo seliro dengan orang lain, perlu membantu orang lain. Gendruwo dan Wewe, jadi ceritanya menurut cerita orang-orang pada waktu itu, Gunung Gamping ini ditunggu oleh seorang jim yang bernama Nyai Poleng. Nah, Gendruwo dan Wewe ini melambangkan para penunggu-penunggu Gunung Gamping pada waktu itu. Jadi itu merupakan gambaran jim penunggu Gunung Gamping, Gendruwo dan Wewe itu. Dalam memaknai hidup, manusia Jawa sangat menghargai apa yang ada di sekelilingnya, benda hidup ataupun mati. Hal tersebut mengajarkan bahwa kita, sebagai manusia harus seimbang dengan alamnya. Pandangan orang Jawa dengan adanya saparan, ini kaitannya dengan tradisi orang Jawa selalu nguri-uri tinggalan para leluhur. Di saparan itu kan pada bulan Sapar, bekaka itu untuk memberikan dorongan kepada warga masyarakat bahwa hidup itu tidak terpisahkan dengan dunia lain. Artinya bahwa di balik dunia yang real, yang nyata, itu ada wilayah lain yang dihuni oleh roh-roh para leluhur. Dengan adanya penyembelian itu, penyembelian patung itu, bekaka itu adalah perwujudan dari untuk menolak gangguan-gangguan dari makhluk halus, dari makhluk yang ada di sekitar itu. Dengan kata lain bahwa orang Jawa itu sebenarnya melakukan negosiasi
kosmis, negosiasi kultural, ya, negosiasi kepada makhluk-makhluk di sekitarnya itu. Sebab kalau itu dibiarkan, satu, kalau itu kita musuhi, yang kedua kita musuhi, kemungkinan dia akan banyak mengganggu. Jawa itu kan selalu mengutamakan konsep manunggaling kawula Gusti. Nah, dalam konteks saparan itu bahwa antara pemimpin, antara leluhur yang sudah sumare, yang sudah tidak ada, dengan kawulo, anak orang-orang kecil yang menonton di situ, itu kan supaya hidup itu manunggal, hidup itu tidak tercerai-berai, hidup itu terpadu, karena saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak mungkin hidup itu hanya seorang diri. Itulah konsep kejawen yang utama manunggaling kawulo Gusti itu. Lalu yang kedua adalah sangkan paran. Sangkan paran yang dumadi itu. Tadi kan Anda katakan bahwa ada kaitannya dengan dumadi. Dumadi ning titah itu ya selalu terkait dengan kiblat. Ya. Nah, dari proses sangkan paran itu kalau bisa orang harus membersihkan diri dari kiblat itu. Pembersihan dalam arti membuat harmoni. Di samping kita merasa bahwa hidup ini tidak bisa lepas dari orang lain, ya, tidak bisa lepas dari makhluk lain, tidak bisa lepas dari orang yang ada di sekitarnya. Ini jelas karena nanti pada saat mereka melakukan saparan itu kan juga ada tasakuran. Kejawen di dalam upacara atau tradisi adat itu selalu terkait tiga hal itu. Satu, manunggaling kawula Gusti, dua, sangkan parang, tiga, memayu hayuning bawono. Itu kan tiga kunci kehidupan kejawen, ya. Manunggaling kawula Gusti bahwa ketuhanan spiritual selalu diperhatikan. Jadi bukan berarti orang Jawa tidak bertuhan, itu keliru. Jadi orang Jawa tetap memperhatikan bahwa hidup itu selalu kapurbo, dikuasai oleh Kang Murbeng dumadi. Karena itu menggunakan konsep Jawa itu tidak diciptakan. Untuk kembali ke sana harus melalui step-step yang namanya sangkan paran. Sangkan paran itu harus selalu memperhatikan memayu hayuning bawono, berbuat baiklah. Nah, berbuat baik konsepnya ya bekakak itu. Perkembangan zaman membawa sebuah perubahan dalam kehidupan. Sama seperti halnya upacara adat saparan bekaka, sebuah upacara tradisi yang dikenal akan kesakralannya. Seiring berkembangnya zaman, upacara ini menjadi sebuah daya tarik wisatawan. Setelah melalui proses modifikasi atau pengembangan, rupanya upacara adat ini mempunyai pengaruh yang baik terhadap pengembangan kesenian rakyat, kesenian tradisional dalam arti, sehingga melalui upacara ini kesenian-kesenian yang dulunya sudah hampir punah bahkan sekarang bisa timbul lagi. Di sini di dalam upacara ini kan dilengkapi dengan berbagai macam kesenian. Kirap, di samping kirap itu adalah untuk napak tilas, ya, napak tilas dari leluhur yang melahirkan mereka di wilayah itu. Lah dia menapak tilas pada perjalanan mereka yang pernah dilalui oleh leluhur di daerah situ. Nah, dengan cara itu berarti dia sangat memperhatikan lingkungan sekitar. Seperti dengan melakukan kirap itu, seperti ngarso dalam kirap kan juga lalu orang ada datang lalu menyapa. Nah, menyapa orang lain itu artinya bahwa hidup ini perlu butuh orang lain. Dulu mungkin hanya selamatan,
ya. Oleh karena itu dalam setiap perubahan-perubahan tahun barangkali akan tambahan-tambahan itu, sehingga yang Anda lihat sekarang ini menjadi dikemas ya, untuk bukan sekedar ritual tapi untuk tontonan ya, umum, apalagi wisatawan kan. Jadi sekarang ini, kalau yang terakhir saya lihat memang tambahannya luar biasa. Dulu sederhana saja begitu ya, bahwa ada utusan dari keraton yang sederhana zaman dulu, utusan dari keraton ya, bahwa diminta selamatan tentang peristiwa itu, lalu dibuatlah ubur rampenya tadi, membuat boneka gini, udah segitu selesai gitu. Tapi ketika perkembangan zaman, apalagi sekarang itu tambahannya, arak-arakannya, bahkan kaitan dengan upacara itu menjadi lebih luas lagi. Ada perubahannya kalau pada waktu itu merupakan upacara religius, tetapi kalau sekarang itu merupakan upacara adat tradisi atau pelestarian budaya. Pelestarian budaya di mana bahwa di Desa Ambartawang dulu pernah terjadi upacara tradisi seperti upacara PKK ini. Jadi kalau sekarang hanya upacara pelestarian budaya dan merupakan produk wisata saja. Sekarang ya setelah dibuat lalu ditaruh di balai desa semalam, nanti siangnya diadakan upacara penyembelan, itu tidak ada upacara apa-apa. Nilai kesakralannya berkurang, itu jelas. Dan ini hanya dialami oleh orang-orang pendukung utamanya. Jadi masyarakat hanya melihat sebagai seremonial saja. Jadi upacara adat ini lebih cenderung ke seremonial untuk konsumsi atau kepentingan pariwisata. Nilai-nilai budaya yang bisa kita petik dari upacara Bekakak Gamping ini, yang pertama adalah nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini bisa kita lihat dari tujuan dari upacara itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan warga selama ini. Nah, yang kedua, nilai etos kerja. Jadi kalau masyarakat pendukung upacara ini telah melaksanakan upacara ini, maka dia akan merasa tentram, ayam tentrem orang Jawa begitu. Karena ayam tentrem, mereka ada di dalam bermata pencaharian itu akan berhasil dengan baik. Setiap budaya memiliki sebuah nilai dan sistem kepercayaan masing-masing. Tidak pernah terlepas dari kehidupan kita yang kita jalani. Pada dasarnya, manusia lahir dan hidup dari kebudayaan. Dan sudah sepatutnya kita menjaga kebudayaan itu. Budaya yang sudah dititipkan dari leluhur. Taruh di sini. Ya, tes, coba. Jaga Karsa. Kalau bendu 100 tahun puniki, lajeng lahir Prabu Heru Cokrotrah Rasul Mataram. Ibune mijil selong. Full kameranya. Apa Lurah? Niki napa? Saparan. Minggir deh. Mundur deh.